Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rizal Saputra, dan pada video kali ini kita akan mengerjakan sebuah tugas job sheet 7 yang berjudul service dan notifikasi. Nah, jadi pada praktikum kali ini kita akan membuat sebuah service yang akan berjalan di background yang bisa berjalan secara terus-menerus walaupun aplikasinya sedang tidak dibuka. Nah, jadi kita langsung aja ke langkah-langkah praktikumnya. Nih, yang pertama kita harus mendownload file project 7 tester pada web yang telah diberikan. Nah, di sini sudah saya download dan juga sudah diekstrak. Kemudian jalankan Android Studio, kemudian buka project yang tadi download, jalankan project tester seperti biasa. Nah, ini seperti biasa kita buka dulu open existing Android Studio project. Kita copy dari sini lokasi aplikasinya. Nah, ini langsung kita cari 7 tester. Nih, kita oke aja. Nah, ini kita cancel aja. Seperti biasa, sebelum memulai langkah-langkahnya, kita sesuaikan dulu versi dari Gradle-nya dengan versi Gradle yang kita miliki. Project struktur, ini 41611, dan di bagian build-nya seperti biasa 9 jika versionnya ganti 21 9. Ini diganti nama kita. Nah, kemudian di sini seperti biasa kita tambahkan Google. Sini juga tambahkan Google. Nah, kemudian kita try again. Ya, jadi ini dia ada mendownload beberapa file yang diperlukannya. Jadi perlu internet. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah successful dan coba kita running. Nah, kita sambil buka lagi ini ya. Nah, buatlah service yang berjalan terus-menerus. Tambahkan sebuah kelas baru dengan nama tester service dalam project. Modifikasilah kelas tersebut dengan menambahkan extend class service. Tambahkan 4 override method seperti pada contoh di bagian teori dasar. Dalam setiap metode tambahkan statement untuk menampilkan pesan di log chat. Contoh metode onCreate bisa ditambahkan statement sebagai berikut. Logd service created. Nah, jadi sini kita disuruh nambahkan kelas baru dengan nama tester service. Tapi kalau kita menambahkan sebuah kelas baru dengan nama tester service secara manual, itu kita harus mendaftarkan service tersebut secara manual juga di manifest. Nah, nanti kita akan membuat kelas service tersebut secara langsung dari Android Studio-nya, sehingga akan terregister di manifest secara otomatis. Nah, di sini kita lihat dulu 4 override method yang diperlukan di atas. Nah, di sini yang pertama ada method onCreate, ada onStartCommand, ada eBinder, dan onDestroy. Berarti kita akan membuat 4 metode tersebut. Nah, kita buka dulu Android Studio-nya. Kita lihat, nah ini aplikasinya sudah berjalan. Dan kita langsung mulai praktikumnya. Kita lihat tadi langkah pertamanya yaitu membuat sebuah kelas baru. Nah, untuk membuat kelas baru di sini kita bisa langsung dari file,
new, dan di sini kita cari service. Nah, ini pilih service yang biasa, dan ini dimatikan aja, enggak apa-apa. Dan di sini class name-nya kita sesuaikan sama di sini tester service. Tester service. Nah, tester service langsung kita finish saja. Nah, dia akan secara otomatis membuat sebuah service yang langsung terdaftar di manifest. Nih, kita bisa cek. Nah, ini sudah terdaftar secara otomatis. Jika kita membuatnya secara manual, kita harus mendaftarkan servisnya ini secara manual juga. Nah, di sini untuk yang ini, dua ini bisa kita hapus saja. Dan ininya kita buat seperti ini. Nah, jadi cukup seperti ini aja. Nah, di sini kita sudah memiliki metode onBin. Berarti kita tinggal membuat untuk yang mengoverride, yang untuk onCreate, onStart, dan onDestroy. Caranya kita bisa langsung tekan alt insert dan kita pilih override method. Nah, di sini kita langsung pilih aja mana yang kita perlukan, yaitu onCreate, onStart, dan onDestroy. Kemudian kita oke aja. Nah, ini udah jadi sesuai sama contohnya tadi. Nah, ini di sini untuk onBin-nya return-nya 0 ya. Jadi kita samakan aja di sini. Ini kan lain nih. Jadi kita samakan aja di sini. Return 0. Nah, kita hapus saja. Nah, kita udah memiliki sebuah kelas yang sama seperti yang dicontohkan, dan kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu membuat pesan melalui log chat. Nah, sini langsung aja kita buat. Misalnya di sini di onCreate kita buat di bawah onCreate, contohnya test service created. Kita buat di sini L-nya besar, logd, dan tag-nya ini untuk kita nyarinya nanti test service, dan untuk message-nya service created. Nah, ini kita buat pada semua di dalam setiap metode. Berarti di setiap metode akan kita berikan seperti ini. Hanya kita sesuaikan saja. Di sini misalnya untuk onStart comment kita letakkannya sebelum return. Di sini kita ganti started. Untuk onDestroy kita letakkan di bawah supernya, destroy. Nah, dan terakhir untuk yang bin sama kita letakkan sebelum return-nya, bin. Nah, kemudian kita lanjut. Langkah selanjutnya register service di Android manifest. Nah, ini karena kita sudah membuatnya secara otomatis tadi, jadi kita tidak perlu melakukannya kembali karena sudah terregister. Kemudian buka kelas tester activity dan tambahkan statement dalam metode onCreate untuk menjalankan service. Nah, untuk menjalankan service ada di contohnya di atas. Bisa kita lihat. Nah, di sini untuk memulai penggunaan service kita lakukan dengan membuat objek intent untuk service dan memulai service-nya. Nah, di sini ada contohnya. Misalnya di sini membuat logd terlebih dahulu untuk mengetahui aplikasinya sudah berjalan dan kemudian melakukan start service-nya. Nah, ini langsung kita coba terapkan aja di sini. Kita pergi ke
tester activity, dan di bagian onCreate kita tambahkan terlebih dahulu logd-nya, dan kita beri nama sesuai nama aplikasinya, 7 tester. Kemudian untuk pesannya kita buat app started. Ini kita tutup. Nah, kemudian di sini baru kita mulai start service-nya. Jadi yang pertama kita buat dulu objek intent untuk service-nya. Service sama dengan new intent, dan di sini kita beri untuk kelas yang sedang kita gunakan dengan this, dan tujuannya yaitu service kita dengan nama tester service.class, dan kita tutup. Kemudian kita start service-nya dan masukkan variabel intentnya. Nah, kita lihat lagi langkah-langkahnya dan menjalankan service. Jalankan aplikasi sehingga activity bisa berjalan dan tampil pesan berikut pada log chat. Nah, sekarang kita akan running aplikasinya dan kita cek pada log chat apakah nanti tag-tag yang sudah kita buat ini akan berjalan. Nah, kita coba running ya. Nah, di sini kita ini service created, service started. Sudah sama seperti yang diminta. Nah, berarti kita sudah berhasil membuat service-nya. Nah, kita lanjut ke langkah berikutnya. Ubah orientasi layar pada saat menjalankan aplikasi sehingga akan tampil kembali service started di log chat. Nah, ini langsung kita coba aja. Nih, kita merengkan. Nah, service started-nya keluar lagi, kita balikkan lagi. Nah, service started-nya sudah keluar lagi. Berarti langkah ini juga sudah berhasil. Buka aplikasi lain di Android dan buka kembali aplikasi tester yang sebelumnya yang tadi dijalankan. Pastikan bahwa tidak ada pesan service destroyed di log chat. Hal ini membuktikan bahwa service berguna ketika menjalankan sebuah task meskipun sedang membuka aplikasi lain. Nah, ini kita coba sambil kita lihat log chat-nya. Kita keluar, kita coba buka Chrome. Masih belum destroy ya. Ya, tidak destroy. Kita coba buka yang lain. Kita coba buka ini. Coba kita hapus recent app-nya ya. Nah, sudah kita hapus recent app-nya juga tidak destroy. Kita coba buka maps. Nah, bisa ya. Tidak ada destroy, berarti yang ini juga sudah berhasil. Kemudian buka setting Android dan untuk melihat service yang sedang berjalan, pastikan bahwa tester dengan satu proses dan satu service. Pastikan program berjalan dengan benar. Nah, untuk yang bagian ini saya tidak bisa melihatkannya karena kemarin nyari-nyari di settingnya nih tidak ketemu untuk bagian background apps-nya. Mungkin tidak tahu nyimpannya di mana. Mungkin kalau kawan-kawan yang tahu bisa langsung cek sendiri aja. Dan mudah-mudahan jalan. Tapi harusnya jalan sih, soalnya dia nggak destroy. Nah, jadi kita akan lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu membuat service yang dapat berhenti dengan sendirinya. Buka kelas tester service, tambahkan 2 statement dalam metode onStartCommand. Statement pertama akan menampilkan pesan task complete di log chat, sedangkan
statement kedua akan memanggil metode stop self. Nah, metode stop self ini akan menghentikan service. Nah, kita coba aja di sini. Perintahnya yaitu untuk menambahkan metode onStart, menambahkan statement pada metode onStart comment. Yang pertama untuk task complete kita tambahkan dulu. Di sini onStart comment. Nah, ini kita tambahkan aja. Kita tambahkan di sininya sesuai dengan yang diperintahkan task complete. Completed. Nah, task complete. Kemudian kita panggil metode stop self. Stop self. Nah, jalankan aplikasi dan pastikan logchat menampilkan pesan berikut. Nah, langsung kita cek aja, kita running sambil memperhatikan logchatnya. Nah, service created, task complete, dan service destroyed. Nah, sudah sama seperti yang dicontoh. Pendekatan di atas berguna untuk menjalankan suatu service yang akan berhenti sendirinya ketika task yang ia jalankan telah selesai. Untuk sebuah tes yang berjalan sangat lama, umumnya kita menggunakan async task untuk mengeksekusi task pada thread yang berbeda. Nah, berarti untuk langkah-langkah yang ini sudah berhasil karena kita sudah bisa menampilkan pesan yang sama pada logchat kita. Nah, ini udah sama seperti yang diperintahkan. Nah, dan kita akan ke langkah yang terakhir nih, yaitu tambahkan timer yang digunakan untuk menjalankan suatu aksi setiap interval waktu tertentu. Buka kelas tester service dan tambahkan metode start timer dan stop timer. Modifikasi metode start timer sehingga dapat menampilkan pesan setelah 1 detik pertama, kemudian menampilkan pesan berikutnya dalam interval waktu 10 detik. Modifikasi metode onCreate sehingga dapat memanggil metode start timer, modifikasi metode onDestroy untuk sehingga dapat memanggil metode stop timer. Nah, jadi kita langsung aja di sini disuruh buat 2 metode lagi. Nah, jadi kita tambahkan dulu pada tester service, dan kita tutup dulu. Kita tambahkan 2 kelas di sini. Yaitu yang pertama private void. Yang pertama itu tadi start timer. Dan yang kedua stop timer. Nah, untuk membuat timer, kita harus membuat 2 buah variabel yang diperlukan terlebih dahulu. Yaitu yang pertama variabel timer. Ini misalnya kita kasih nama timer dan timer task. Nah, kemudian kita pergi ke start timer tadi. Dan di sini kita buat timernya. Langsung aja kita buat timer task. Kita buat timer tasknya dulu. Ini langsung otomatis. Dan di sini kita buat seperti yang dimintakan. Jadi nanti dia akan membuat logd atau menampilkan pesan pada logchat timer test executed. Nah, di sini kita buat logd-nya. Nah, di sini kita ganti tulisannya timer task executed. Nah,
ini kita tutup aja. Dan selanjutnya kita buat timernya. Timer, new timer. Nah, dan di sini kita buat schedulernya. Kita akan menggunakan yang ini, yang timer task, delay, dan period. Untuk timer testnya kita langsung gunakan timer test yang sudah kita buat sebelumnya, yang di atasnya itu. Langsung kita pakai variabelnya timer test. Kemudian ini untuk delaynya kita kasih 1000, dan untuk periodnya kita kasih 10.000. 1, 2, 3, 4. Nah, untuk bagian stop timernya kita cukup berikan timer cancel. Nah, kemudian tadi modifikasi metode onCreate sehingga dapat memanggil metode start timer. Modifikasi metode onDestroy sehingga dapat memanggil metode stop timer. Nah, jadi kita langsung panggil aja di onCreate. Nah, di onCreate kita panggil aja start timer, dan pada onDestroy kita panggil stop timer. Stop timer, dan jalankan aplikasi sehingga muncul pesan berikut di log chat. Nah, kita coba running log chatnya sambil kita lihat. Nah, di sini tidak seperti yang di sini ya, tidak seperti yang diperintahkan, yaitu service created, started, dan timer test execute. Sedangkan di sini langsung service destroyed. Kenapa? Karena di sini kita memanggil stop timernya, sehingga saat aplikasinya di destroy, timernya juga akan berhenti. Jadi kalau kita ingin menampilkan hasil yang sama seperti ini, seperti contoh yang diberikan, kita harus mematikan stop timernya yang di sini, atau kita matikan timer cancelnya dan coba kita running. Ini salah satu aja ya. Kalau misalnya stop timernya udah dimatikan, ini tidak perlu dimatikan. Kalau misalnya yang ini dimatikan, harus tidak dimatikan tidak apa-apa. Nah, kita lihat ya. Nah, ini muncul timer test execute. Jadi walaupun servisnya yang sebelumnya sudah di destroy, ya untuk timernya dia akan berjalan terus. Nah, dia akan berjalan per 10 detik. Ini seperti yang diminta, interval waktu 10 detik. Nah, ini dia berjalan terus. Setiap 10 detik, timer test execute-nya akan bertambah. Nah, dan sudah selesai. Ya, jadi kita sudah berjalan sesuai dengan yang diperintahkan. Berarti kita sudah berhasil menjalankan praktikum tersebut. Jadi mungkin cukup sekian video tutorial pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.